Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Ini materi pembelajaran 2 ada di halaman 70 sampai dengan 80. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Dimulai dari ibu guru. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Dialog Siti. Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Tampak pada timbangan di sini, ini adalah bola basket, di sini adalah bola plastik. Bola basket posisinya ada di bawah, berarti ini bola basket lebih berat daripada bola plastik. Perlu anak-anak cermati, benda yang berat ada di bawah, benda yang ringan ada di atas. Udin menjawab, bola basket lebih berat, Bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Dialog Siti. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Kita cermati pada gambar, di sini ada alat untuk mengukur massa anak-anak. Ini adalah timbangan elektronik dan yang di sebelah kanan ini adalah neraca. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ibu mulai dari soal A. Di sini kita cermati, ada balok Y, ada balok H. Posisi balok Y ada di bawah dan posisi balok H ada di atas. Berarti massa balok Y ini lebih besar daripada massa balok H. Anak-anak tentu masih ingat kalau benda padat ini karena merupakan suatu benda, ini dia memiliki massa yang lebih besar massa balok Y. Soal A. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar. Ibu lingkari di sini besar dari balok H. Sekarang ke soal B. Kita cermati. Ada gelas ukur yang kosong, ada gelas ukur yang berisi air. Gelas ukur yang kosong ada di atas pada timbangan, yang berisi air ini ada di bawah. Ini menunjukkan yang lebih berat ini yang berisi air. Ini membuktikan anak-anak bahwa air mempunyai massa. Soal B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar. Di sini Bu lingkari, lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Lanjut ke soal C anak-anak, kita cermati pada timbangan, di sini ada botol A dan juga botol B. Botol A berisi air susu tidak terlalu penuh, sedangkan botol B ini penuh. Jelas yang B ada di bawah dan yang ada di atas. Jelas ini yang lebih besar massanya yang B anak-anak. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Perlu anak-anak ketahui bahwa
Berat suatu benda ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Lanjut ke soal D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih ... dari bola yang tidak kempes. Di sini bola yang kempes posisinya di atas, bola yang tidak kempes di bawah. Jelas massanya lebih besar yang bola tidak kempes. Ini menunjukkan anak-anak bahwa benda gas ini mempunyai massa, seperti juga benda padat ataupun benda cair. Kalau tidak ada udaranya, ada di atas, yang ada udaranya di bawah. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil. Mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Soal E anak-anak, kita cermati pada gambar timbangan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah apel ini massanya sama besar dengan 1 buah semangka, karena di sini seimbang anak-anak. Ke soal kita. 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat, kalau ini tinggal 3 apel anak-anak, ini diambil 3 tinggal 3, jelas lebih berat semangka. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat lebih kecil. Ibu lingkari di sini, lebih kecil dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Kita cermati pada akuarium A dan juga akuarium B di sini. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahannya, yang pertama adalah gelas ukur, yang kedua adalah benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang ketiga air, dan keempat balon sebanyak 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Yang A, isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Yang B, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Kita cermati, di sini ada gelas ukur berisi air. Ini tingginya, ini anak-anak, ini tingginya. Selanjutnya setelah diisi dengan benda padat, tingginya bertambah. Seperti ini kalau kita cermati. Lanjut ke langkah C anak-anak. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ibu memberi contoh. Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air sedikit. Ini tingginya seperti ini anak-anak. Setelah dimasukkan benda padat ke dalam gelas ukur, volume air bertambah. Volume airnya bertambah. Bisa disimpulkan bahwa benda padat mempunyai
volume karena bisa menambah volume dari air dalam gelas ukur. Lanjut ke langkah D anak-anak, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Kita cermati di sini pada gelas ukur yang pertama, volume air adalah 300 ml. Ini tingginya anak-anak. Selanjutnya setelah ditambah air, volumenya di sini menjadi 600 ml. Berarti volume dari air bertambah dari 600 ini dikurangi dengan awalnya 300, berarti bertambahnya 600 dikurang 300, bertambahnya 300 ml. Ke langkah E. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum air ditambahkan ke dalam gelas ukur, volume air 300 ml. Setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur, volume air bertambah menjadi 600 ml. Volume bisa disimpulkan bahwa benda cair mempunyai volume. Lanjut ke langkah F anak-anak, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Kita cermati di sini sebelum diisi udara, balon ini kecil. Setelah diisi udara, balon ini volumenya menjadi besar. Langkah G. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum udara ditiupkan ke dalam balon, volume balon kecil. Setelah udara ditiupkan ke dalam balon, volume balon menjadi bertambah besar. Bisa disimpulkan bahwa benda gas mempunyai volume. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Ayo mengamati anak-anak. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Tentu saja pernah. Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Sini, ini ada bola plastik yang terbuat dari bahan plastik, bola sepak yang terbuat dari bahan kulit, dan bola basket yang terbuat dari bahan karet sintetis. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Yang mempunyai massa paling besar adalah bola basket. Bagaimanakah dengan volumenya? Ini volumenya berbeda-beda. Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Yang mempunyai volume paling besar adalah bola basket. Ayo mencoba anak-anak, kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Tentu saja yang paling mudah memantul adalah bola basket. Latihan yang pertama, memantulkan bola kepada teman. Kita cermati, di sini bola dipantulkan ke lantai, selanjutnya ditangkap oleh teman. Lanjut ke latihan 2 anak-anak, memantulkan bola ke lantai. Kita cermati, ini bola dipantulkan ke lantai. Selanjutnya ditangkap oleh tangan, kembali dipantulkan lagi. Latihan yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Ini kita cermati pada gambar anak-anak, ini memantulkan bola sambil berjalan. Lanjut ke materi Ayo Bercerita kita anak-anak. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah.
Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh sebab itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nanti anak-anak bisa membuat cerita pengalaman sendiri. Ayo menulis anak-anak, kamu telah menyimak cerita temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Kita perlu menolong orang lain karena orang tersebut membutuhkan pertolongan kita. Menolong orang lain adalah perbuatan yang terpuji. Suatu saat kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.